Capres Amerika Donald Trump, rupanya beliau luput dari pembunuhan. Jadi bayangkan saja ya, tadinya beliau itu menghadap sini gitu ya, misalnya menghadap sini, lalu ada peluru itu lewat, ya. Nah tiba-tiba dia tuh nengok gini, gitu loh. Jadi dari peluru itu tadinya mau nembus otaknya, udah persis di sini, mau nembus otaknya, dia nengok begini, jadi pelurunya lewat. Nah, apa pelajaran yang kita tarik dari peristiwa ini? Satu, bahwa Amerika itu telah melalui puncak dari kalau dalam marketing itu ada product life cycle ya, ada fase pertumbuhan, kemudian puncaknya dewasa dan akan menurun. Nah, banyak orang yang tadinya menganggap bahwa Amerika itu akan bangkrut, ternyata terjadi eh, keajaiban ya, bisa dibilang keajaiban. Bahwa utang Amerika itu yang tadinya 35 triliun dolar, semua orang sudah menganggap itu sudah tidak bisa dicicil lagi atau terlalu besar ya, terlalu menumpuk sehingga itu udah mustahil lagi, udah Amerika itu udah nggak bisa lagi lah survive. Bahkan Saudi Arabia itu sudah putus hubungan dengan kontraknya penjualan minyak dengan Amerika. Ya, dan ya semuanya berontak lah. Itu negara-negara di Afrika Barat itu merdeka semua. Mereka berontak dari Amerika. Ya, bahkan UAE, Saudi itu sudah mulai mau memberontak dari Amerika, mau ikut Rusia. Tapi apa jadinya? Ternyata ada keajaiban dari Mataram ya, bahwa Amerika bertanya ingin menambah utang mereka dan kita berikan jawaban bahwa utang Amerika itu sudah tidak bisa diatasi. Setiap 100 hari utang Amerika bertambah 1 triliun dolar. Jadi kita jawab bahwa kalau seandainya pun Mas Mataram itu dijadikan tambahan utang Amerika, dalam waktu 2 tahun Mas Mataram habis untuk bayari utangnya Amerika itu, bunganya. Oleh karena itu kita berikan solusi bahwa yang bisa menyelamatkan utang Amerika itu adalah seperti zaman Mataram dulu. Mas Mataram survive 500 tahun karena apa? Karena emasnya nggak dipakai. Emas nggak dipakai itu artinya emasnya itu orang-orang tuh kan ada pangeran, katakanlah di Mataram ada 100 pangeran. Itu kalau pangeran sepuh mati ya emasnya dirampas kalau misalnya terjadi pemberontakan. Mas-mas orang yang sepuh itu yang memberontak itulah yang dikuasai, dibagikan lagi kepada rakyat. Jadi uang itu beredar dari A, B, C, D, E, F itu kalau F mati itu ya uangnya dirampas. Oleh karena itu sehingga Amerika sekarang melakukan operasi uji coba melakukan perampasan uang judi online itu dirampas dulu 300 triliun. Dicoba di Indonesia, kita lihat gejolaknya bagaimana. Ternyata gejolaknya itu hanya di Saudi aja. Karena Saudi itu protes karena uangnya Putin yang 5.000 triliun rupiah itu dirampas oleh Uni Eropa, diberikan kepada Ukraina. 5.000 triliun rupiah. Bayangin itu. Harta yang luar biasa itu miliknya Rusia dirampas oleh Uni Eropa dan dibagikan kepada negara-negara Uni Eropa. Yang paling seneng siapa? Yang paling seneng ya orang-orang yang baru ikut Uni Eropa. Seperti negara-negara 7 negara bekas Soviet itu yang ikut NATO. Nah, mereka kebagian jatah dari Uni Eropa. Nah, sekarang orang-orang bekas Soviet berlomba-lomba kepengen ikut Uni Eropa. Bahkan negara-negara Asia itu berlomba-lomba sekarang ikut NATO. Karena apa? Karena iri melihat bahwa Indonesia dianak-emaskan, diberikan kapal F-15 Black Hawk, terus kapal fregat, pesawat pembom B-52H. Jadi sekarang negara-negara Asia pun antri pengen ikut NATO, pengen dipersenjatai seperti Indonesia.
Indonesia sekarang udah negara yang paling diiri oleh seluruh dunia. Tiba-tiba kekuatan Indonesia itu melebihi 5 negara Eropa, melebihi Inggris, Perancis, Jerman. Tiba-tiba kita nangkring jadi nomor 4 terbesar di dunia. Padahal ada Cina, ada Rusia, ada Amerika, dan kita melompati mereka semua. Jadi, kembali kepada Donald Trump yang hampir terbunuh. Sekarang, Donald Trump itu walaupun usianya 77, dia sangat bersyukur nggak jadi mati. Nggak ada orang yang kepengen mati. Oleh karena itu, ya semoga Donald Trump itu nanti pada waktu menjabat nanti, karena dia hampir mati, hampir lolos dari kematian, dia menjadi manusia yang baru, ibarat baru lahir. Ibarat kamu sepak bola itu diberi perpanjangan waktu. Tadinya kan mau ketemu Tuhan, sudah menghadap Tuhan Yesus, mati, is dead, udah kelenger karena itu tembakan itu tadi kan mau lewat kepalanya itu. Tiba-tiba dia nengok begini, push, kena kupingnya. Gitu. Makanya ada gunanya sedikit-sedikit nengok gitu, takut ada peluru nyasar. Oleh karena itu, berkah dalam hidup ini ada yang paling nomor satu adalah apa? Nyawa dan waktu. Kita masih diberi nyawa dan kita masih hidup. Oleh karena itu, bagi peserta edukasi ilmu ekonomi politik, Anda jangan dikibulin seolah-olah hidup ini Anda jadi budak. Ya, bego aja lagi orang hidup dikasih budak. Semua orang sama. Anda Soekarno, Soeharto, ya, Sukirno, Suroto, Sunyono, sama, statusnya sama. Anda adalah makhluk Tuhan dan Anda diberi nyawa yang sama. Ya kan? Soekarno juga diberi nyawa yang sama. Pada usia 60 sekian mati. Soeharto juga diberi usia yang sama, nyawa yang sama. Begitu nyampe usia 80-an ya mati. Gitu loh. Oleh karena itu, siapapun dia termasuk presiden terpilih kita, Prabowo, juga akan lebih menghargai nyawa. Karena apa? Karena tahun 98 dia udah mengorbankan nyawa 200.000 orang. Dan untuk itu dia dihukum outcast atau dibuang oleh keluarga cendana selama 25 tahun. Nggak ngerti kenapa dia dibuang. Juga dia dipecat dari TNI dan dia nggak tahu kenapa, alasannya apa. Kenapa Pak Harto itu marah sekali? Dia nggak tahu jawabannya. Mudah-mudahan dia bisa istighfar dan dia bisa sadar bahwa dalam 25 tahun masa pengusiran dia dari keluarga cendana membuahkan berkah bahwa dia lebih menghargai hidup ini.